Kalau kita merenungkan kebaikan Tuhan sepanjang hidup kita sepertinya tidak layak, karena apa yang kita lakukan setiap hari seringkali mengecewakan hati Tuhan dengan pikiran kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita. Tapi Tuhan itu selalu setia, saudara. Meski kita tak setia, ya, coba kita kan saya begitu terbawa dengan lagu yang memang saya sayangi, lagu seperti seorang wanita. Kalau saya capek secara fisik, capek secara hati, maka saya diam-diam nyanyi dengan suara yang lalu saya nyanyi seperti seorang wanita. Ya, gak mungkin orang tua sendiri mengatakan, gak mungkin. Tapi dengan kekuatan daripada Tuhan kita mampu. Ya, di luar mungkin kita tunjukkan bahwa kita kuat, tapi sebenarnya ada saat kita sangat lelah, dan hanya Tuhan dan kita yang tahu. Oleh karena itu, saudara, ketika kau lelah, ketika kau capek setengah mati, bernyanyilah sendiri, maka Tuhan akan mendengar itu. Ya, ini bulan Oktober, kita nyanyi dulu. Musim akan selalu berganti. Bisa lagu itu? Ya, kita nyanyi ya. Semua tahu ya? Saudaraku, Oktober bukan waktu dimana berjalan berganti hari aja, berganti bulan ya, seperti itu. Ingatlah bahwa hari ini ada karena Tuhan ada. Yang tahun bulan lalu ya, B-nya 3 ya, berangkat tumbuh berdua. Nah, bulan ini kita temanya adalah iman kita adalah kunci kemenangan. Ya, siapa yang tahu arti iman itu apa ya? Iman apa itu? Segala sesuatu yang kita harapkan, bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iya, tidak lihat. Kau minta apa, tapi belum kau lihat, tapi kau percaya sudah kau terima. Siapa yang pernah mengalami? Tidak ada. Kau minta sesuatu yang rasanya tak mungkin terwujud, tapi ketika kau beriman kepada Yesus Kristus itu, akan kau percaya itu sudah terima. Itu adalah iman namanya. Kalau yang kita tahu kita akan dapat 2 hari lagi, itu bukan iman, itu namanya piutang. Oke? Okay? Nah, 2 hari lagi kita dapat 10.000. Ada yang mengutang itu. Udah tahu itu 10.000 2 hari lagi. Tapi kalau kau tahu yang kau minta itu nggak tahu kau kapan dapat itu.
Tapi kau percaya, iman mengatakan pasti datang. Kita tidak. Masih ngarimu, masih tetap fokus berdoa kepada Ibu yang memberkati. Belum datang Pak? Belum. Iman dibutuhkan untuk itu Pak. Kalau imanmu berbicara, dia pasti datang, istriku pasti datang, dia akan. Amin. 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 Kalau Ibu Epi yang dibangun, yang kata dokter vonisnya adalah 2 seperti 70% Pak ya. Tapi sebenarnya kalau Bapak sadar itu sudah dikunci Satan. Saya kesana lihat istri Bapak sudah divonis mau dioperasi ya Pak ya. Iya, sebelum kemo kan harus dikeluarkan cairan. Ya, tapi tindakan setelah cairan itu keluar adalah jantan operasi. Tapi puasa doa, Tuhan bilang nggak operasi. Tidak dioperasi. Nah, iman Bapak diperlukan untuk kesembuhan secara total Ibu Epi yang dibangun. Saya pikir di sini sedang berdoakan sama-sama ya Pak. 2-3 orang berdoa untuk satu hal yang sama. Tuhan dengar. Waktunya itu urusan Tuhan. Bukan kita yang menentukannya. Oke, jadi mengenai iman ya, sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada yang tidak kita lihat. Arti bukti kita sudah dapat. Jangan minta bukti iman. Luar aku dari sini, aku akan jadi gerbang nomor 1 narkoba sedunia. Tidak ada, ya. Oke, 1 Yohanes 5 ayat 4. 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, ya, 2, 3. Sebab semua yang ada di dunia dan tidak iman kita. Haleluya ya. Yohanes 16 ayat 33 itu sudah ada jaminannya. Apa kata Tuhan Yesus? Aku telah mengalahkan dunia dengan segala keinginannya, aku sudah mengalahkannya. Jadi kalau ada satu nama yang berani menjaminkan, mengatakan aku sudah mengalahkan dunia, kita takut apa lagi? Kita cemas apa lagi? Kita khawatir bagaimana lagi? Kecuali tidak ada dalam kitab kita satu pribadi, satu nama yang berkata bahwa aku sudah mengalahkan dunia, mungkin kita masih meraba. Begitupun iman itu adalah satu proses, perjalanan proses kehidupan. Orang Kristen itu proses kehidupan itu berjalan Pak. Nah, untuk mencapai kemenangan, keberhasilan. Ketika keberhasilan kita dapat, ketika doa kita terjawab, ketika apa yang kita minta kita dapat, maka ada rasa gembira, rasa sukacita dan luar biasa. Sebab dikatakan bahwa tahun-tahun yang telah berlalu, sakit hati, tahun-tahun kemiskinan, tahun-tahun kesusahan, dan digantikan Tuhan kemudian dengan sorak-sorai, mulut kita penuh dengan tertawa. Jadi jangan biasakan mulutmu manyun. Senyum itu gratis Pak. Tuhan suka anak-anaknya yang gembira. Meski kita banyak utang, gembira saja. Karena urusan itu kita, Tuhan tahu kita nggak bisa menyelesaikannya. Ketika kau gembira, ada sukacita di hati, kau bisa berdoa, maka Tuhan akan bekerja. Cara Tuhan menyelesaikannya itu urusan dia. Tidaklah sulit bagi Tuhan untuk menolong kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang begitu. Nah, di dalam mencapai kemenangan itu, kan hidup kita jadi sebuah pertandingan. Dalam pertandingan biasanya ada proses Pak ya. Saya ilustrasikan ada seorang pelari terkenal ya. Dia lari maraton tapi dia juga juara berkali-kali. Ya berkali-kali. Satu kali dia bertanding, pelari ini untuk kesekian kali dia sangat pasti
merasa bahwa karena sudah berkali-kali dia ikut tanding, dia pasti menang lah siapapun lawan. Dia pasti menang dan dia pasti akan menyabet juara. Satu kali dia bertanding, kemudian ada satu lawannya yang mungkin di luar perhitungan dia. Lawannya ini berlari lebih cepat daripada dia, lebih cepat di depan. Jadi dia nggak nyangka, ada yang lebih cepat dari saya, lebih cepat di depan, dan dia sudah lari setengah mati, dia masih di belakang. Hampir capai garis finish, hampir mencapai garis finish. Kemudian dia tetap berjalan, dia tetap lari. Sebelum garis finish sampai, Pak, kawannya yang tadi, lawannya itu, dan dia belum pernah juara, Pak, yang lawannya. Mungkin dia sudah berlatih sampai ribuan kali mau jadi juara. Sekali juara belum pernah. Jadi dia tinggal sedikit sekali dia mau dapat jalan garis finish, dia pasti menang. Tapi sang juara ini bisa jalan melewatinya dan pasti menang. Apa yang dia lakukan ya, Pak? Dia tolong kawan, menolong kawannya bangkit, menolong kawannya, dia mendorongkan kawannya menjadi pemenang. Dalam hidup ini, Pak, memang pertandingan, kemenangan memang kita pengen capai, tetapi sebenarnya prosesnya, jadi kemenangan secara piala diterima sama kawanmu, tapi kemenangan secara mental dan jiwa diperoleh sang pelari. Belum pernah dia melakukannya, tapi dia sudah berkali-kali menerima piala. Tapi yang kali ini adalah kemenangan yang paling puas dalam hidupnya. Setelah itu dia tidak mau lagi lari. Dalam dunia biasa, Pak, bahkan untuk menang ke depan, mau jadi juara satu tidak bisa sikat. Bisa kita memfitnah orang, bisa kita halalkan segala cara. Menang kita, jadi juara satu kita menghormat kita. Tapi jiwa manusia yang kalah. Bukan kemenangan itu yang Tuhan suruhkan. Kemenangan yang Tuhan inginkan dari kita, anak-anak Tuhan yang mengikuti Yesus, adalah kemenangan di dalam Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Iman versus dunia. Kalau iman itu pasti bersama Tuhan. Kalau dunia pasti kedagingan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Dapat? 2, 3. Ingat baik untuk keluarga. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Pertanyaannya ketika masalah datang, ketika ketakutan menghantam kita, ketika khawatir, ketika kecemasan menyerang kita, apa yang harus kita lakukan? Itu sebabnya berdoa saja menambah, Pak. Kenapa? Itu sebabnya bulan lalu saya mau tanya, siapa yang menabungkan firman-Nya di dalam hatinya? Ada yang menghafalkan firman-Nya? Firman Tuhan yang kau hafal selama sebulan bulan September ada? Ada. Berapa? Satu firman yang lagi ya? Satu firman baru siapa? Firman baru satu. Berarti cuma satu. Dua firman. 3. Jadi ngapain kita gereja? Pak, kau jangan menenak-enakkan kupingmu dan menanggung juga badan dengan AC ini dan
susah, kau lagi susah, kau lagi betul-betul lagi down, betul-betul lagi betul-betul terpuruk, maka firman itu keluar kayak tabungan dia keluarkan, diingatkannya kau lagi, sehingga ketika kau ingat maka kau menjadi tenang. Ya, apa itu saya sudah bilang. Yesaya 41 ayat 10. Ketika ketakutan melanda engkau, ketika kau terpuruk, mungkin kau bisa cerita lagu ini. Kan sudah pernah saya cerita, saya nyanyikan lagu. Saya bilang firman itu yang kau hafal itu supaya jangan susah menghafalnya. Buat lagu apa, lagu kesenanganmu, terserah mau lagu rohana, mau lagu biring manggis, ganti saja liriknya Pak. Biar supaya kau ingat mau lagu Sitogo, Situmorang, Bute, atau apa namanya itu ada lagu sekarang itu Manupar Dua Olong, terserah, hanya ganti liriknya dalam firman. Ganti biar kau ingat. Yesaya 41 ayat 10. 2, 3. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku milik engkau. Aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tangan kanan dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi ketika engkau lagi down, hafal firman ini, itu akan membangkitkan. Itu sebabnya lagu ini saya lakukan. Karena saya tidak terlepas dari rasa kedagingan saya, ketakutan, kecemasan dan segala macam. Saya nyanyi pelan-pelan, bisa boleh bersama. Janganlah takut, sebab aku menyertaimu. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolongmu. Aku akan memegangmu dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kubagikan rasa takutku ini solusinya. Ketika aku hafalkan, aku tenang. Apa yang satu yang pertama, Yohanes 16 ayat 33, Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus sendiri sudah bilang, aku telah mengalahkan dunia. Kau takut apa? Kau takut sama siapa? Kau takut penyakit apa? Kau takut kemiskinan apa? Kau takut rumah kau gak punya apa? Aku telah mengalahkan dunia. Tahu dunia ya? Segala kedagingan, segala-galanya, kebodohan, kau gak sekolah, itu urusan Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Ada jaminan, saudaraku. Kalau ada jaminan, kenapa kau takut? Kenapa kau mesti takut? Nah, kalau kau takut, Yohanes 41 ayat 10, hafalkanlah saudara. Untukmu, jadi tabunganmu. Jangan sampai berlalu tahun ini 3 bulan ini kau gak dapat apa-apa dari Januari sampai Desember. Padahal kau tiap hari gereja, satu firman pun tidak terserah dalam hati. Siapa yang bisa menjamin ketika kau keluar dari sini? Gak ada, belum tentu kau bergereja di luar sana. Karena apa? Karena mungkin kau masuk dalam lingkungan yang lainnya. Tapi ketika kau tabungkan, kau makan firman Tuhan itu, maka firman dia akan menjaga engkau. Jadi maksudnya masih ada 3 bulan. Sekarang saya tantang kalian laki-laki. Laki-laki itu kalau yang laki-laki itu yang dipegang itu mulutnya janji. Siapa yang mau menghafalkan bulan satu firman? Satu firman. Siapa lagi? Ayo, Tuhan melihatmu saudaraku. Persoalan masih kecil. Kau diperlukan iman untuk itu. Siapa mau? Sekali lagi. Berjanji di hadapan Tuhan menurut saya. Tabungan itu satu di bulan sejak Oktober. Terserah mau ini. Cari firman Tuhan atau yang ini. Gak mungkin kau gak bisa hafal.
Kau bilang, Bu, saya ini anak SD, gak pandai, udah penuh aku tidak bisa menghafal. Kalau aku tanya kau ular di togel itu nomor berapa tahunnya kau? Yang kedua, aku tahu. Atau lagi misalnya api, kenapa kau kayak aku dia tahu tahun berapa? Hafal, berarti kau bisa menghafal. Iya kan? Jadi jangan kasih alasan yang membuat iblis senang. Tabunglah itu saudara, tak ada yang bisa menjagamu. Sekalipun kau di sini Pak Ibu yang menjaga kau, atau di rumah sana istri yang menjaga, tak ada yang bisa menjagamu. Yang bisa menjagamu adalah firman yang kau tabung. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kau tidak mau menjaga dirimu dengan Tuhan yang menjagamu, jadi kau mau apa? Coba ya. Ini ya, sebentar ya. Nah, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ayo. Apa yang kita andalkan selain Tuhan? Seringkali ini kita lakukan. Karena kita mengandalkan apa yang kita bisa, saudara. Yeremia 17 ayat 5 sampai 6. Ayo, 2, 3. Tentu mau pilih statement Tuhan, mau pilih pernyataan Tuhan, aku mengarahkan dunia dan aku akan menyertai kau, Yohanes 1 atau di Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, di mana orang yang mengandalkan kekuatannya, kau bayar utang dengan mengambil mencuri orang lain bayar utang, itu mengandalkan kekuatan Pak. Atau kau mungkin nawaran supaya naik mangga, itu pun mengandalkan kekuatan sendiri. Orang-orang seperti itu akan tinggal di padang tandus asing apa katanya, tidak akan pernah mengalami datangnya masa baik. Kalau kau tiba-tiba dapat rezeki, dapat kau tiba-tiba 100 juta, habis 100 juta itu karena apa? Anakku sakit, ini sakit, rumahmu terbakar, habis, tidak akan pernah kau mengalami datangnya masa baik. Jadi kalau kau mengandalkan Tuhan, uangnya 70.000 itu bisa kau tabungkan sehingga kau bisa beli sepiang apa. Amin. Amin. Jadi jangan ada mengandalkan kekuatan sendiri. Firman Tuhan sudah katakan. Jadi selanjutnya, apa yang kita lakukan ketika kita ketakutan, ketika apa namanya pembuktian dari iman itu belum terjadi, jawaban doa belum terjadi, ngapain? Ini firman Tuhan harus ucapkan ya. Ketika kau lagi jatuh, kau ucapkan janganlah takut Roma, sebab aku ini, sebab Allahku menyertai Roma. Janganlah bimbang Roma, sebab aku ini Allahmu. Oh iya ya Allah, bukan aku ini tulang muda, aku ini opung muda, opung muda enggak, aku ini Allahmu. Tuhan, oh iya Tuhan, aku akan meneguhkan engkau. Tenang aja Roma, aku akan menolong engkau. Tenang aja, aku akan memegang kau dengan tangan kananku, tangan kanan Tuhan. Tangan kanan Tuhan membawa kemana? Jadi tidak usah takut. Sekalipun ada orang di luar sana hancurkan kau atau merendahkan kau atau mengintimidasi kau, Bapak ini melihat sendiri orang yang masukkan dia ke sini ada di sini. Jadi jangan sok menjadi hakim. Tidak ada yang mengangkat engkau menjadi hakim. Tidak usah menghakimi sesamamu karena tidak ada otoritasmu diangkat, tidak ada pangkatmu diangkat menjadi hakim. Sekalipun kau sekolah hakim, tidak ada pangkatmu mau diangkat jadi hakim, tidak ada. Tidak usah kau menghakimi siapapun karena hakim itu adalah otoritas Tuhan. Penghakiman itu adalah otoritas Tuhan. Jadi jangan ambil bagian itu kata Tuhan. Kau ambil bagianku, kau bunuh siapa? Kau ngambil itu boleh kita. Ya, saudara penetrasi Tuhan, apa yang kita lakukan selagi kita menantikan Tuhan menyelesaikan persoalan kita? Yesaya 31 ayat 15. Yesaya 31 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sudah?
Sebab Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 31 ayat 30. 31, 30 Pak. 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sorry. Dengan Ya, bertobat sebab beginilah. Ya, 2, 3. Sebab inilah firman Tuhan yang Maha Kudus. Jadi Pak, ketika aku mengalami keadaan yang sangat menyesalkan, tak bisa kuselesaikan sementara waktunya sudah hampir habis. Aku duduk tenang. Tuhan, terserah Tuhan, aku tak bisa buat apa-apa lagi. Biarlah firman-Mu yang Kukatakan bekerja di dalam sebelum waktunya habis. Tuhan sudah selesaikan ini. Saudaraku yang dikasih, jangan merasa kusut. Kalau kau lagi panik, kalau kau lagi tersesat, jangan merasa kusut, jangan panik, jangan terobang, jangan bingung Tuhan, menghilangkan pusingmu. Tuhan bilang tinggal tenang. Maka disitulah terletak kekuatan. Tuhan akan menolong kita. Dan siang hari saya akan mengajak engkau saudara mendeklarasikan iman. Itu mau? Tetapi bukan iman yang egois. Saya mau ajak engkau, apa yang Tuhan katakan di hatimu, itulah yang berdoakan. Bukan untuk kamu, tapi untuk teman. Bisa? Jadi begini, Bapak ini kesini berdua, pemain musik, berdua. Bapak ambil tangan yang di belakang, berdua. Kemudian tangan kananmu memegang bahu kananmu, kawanmu memegang bahu kananmu. Coba ayo praktekkan coba. Yang kanan, tangan kanan. Ya, ayo. Kita jangan egois. Bapak kesini lah, ini ke belakang. Iya, kamu tangan kananmu. Kamu tangan kanan dong. Ini.